Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Fadiana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, asal dari SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 4 pokok dasar ketika kita membahas tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan menghamba pada anak atau berpusat pada peserta didik. Yang keempat adalah pendidikan budi pekerti. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan, dan mari kita pahami bersama. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai sama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertian yang sebenarnya. Untuk itu, mari kita pahami arti dan maksud pendidikan pada umumnya. Karena dalam arti khususnya, pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda, cara pendidikannya pun tidak sama. Mengenai keadaan yang penting ini perlu pemahaman secara lebih luas. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam arti merdeka batin,
dan menjadi mandiri dalam arti mereka lahir. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada para pendidik untuk dapat tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, cari barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Ki Hajar Dewantara mengisyaratkan bahwa jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari ketersediaan hal-hal yang dapat ditiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa bangsa ini juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak atau peserta didik untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi dalam hal ini Ki Hajar Dewantara
berprinsip bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Berikutnya adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Baiklah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan dalam pemikirannya kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kepada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkreatif, kemampuan berkolaboratif, dan kemampuan yang berkomunikasi. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia bagian barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan pula bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan dan konten. Pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntut kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan sesuai dengan zamannya itu sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi peserta didik abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di pertengahan dan akhir abad 21. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya.
Selanjutnya, pendidikan yang menghamba kepada peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensi dari kebudayaan. Demikian pun dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Biarkanlah tumbuh dan berkembang dengan keunikannya, tidak atau jangan dipaksa untuk menjadi orang lain. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kodrat keadatan. Dalam melakukan perubahan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Dalam prinsip perubahan ini menggunakan ajas perubahan yang disebut dengan trikon, yaitu yang pertama, kontinuitas. Pendidikan harus ada komunikasi dan dialog kritis tentang sejarah. Sejarah tidak boleh melupakan walaupun untuk berubah ke depan. Yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Yang ketiga, yang berubah adalah budi pekerti, yang mana budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi, yang artinya cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengingatkan, pendidikan harus seimbang dan holistik dalam mengolah cipta menajamkan pikiran, mengolah rasa menajamkan perasaan atau hati, dan mengolah karsa menajamkan kemauan, dan olahraga meningkatkan kemampuan fisik. Berdasarkan prinsip perubahan tersebut, maka pendidikan harus memerdekakan peserta didik. Biarlah anak-anak bertumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Ki Hajar Dewantara berprinsip bahwa seorang guru dalam pendidikan harus menghambakan kepada peserta didik atau berpusat kepada peserta didik. Artinya apa? Artinya bahwa pendidik harus sukarela dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk melayani, mengarahkan, membimbing anak semata-mata untuk menumbuh kembangkan potensi unik anak serta menebalkan karakter-karakter baik yang sudah dimiliki secara kodrat sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Salah satu pemikiran dalam pendidikan yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan.
yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak sering belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Akhirnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pelopor dan bapak pendidikan, semua pemikiran beliau tentang filosofi pendidikan nasional tertuang dalam dan tersimbolkan dalam sebuah slogan yang dijadikan petunjuk arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Semua sudah tahu, semua sudah hafal betul slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya seseorang pendidik harus mampu menuntun dan memberikan suri tauladan kepada peserta didik. Ing madyo mangun karso, seorang pendidik mampu membangun dan menumbuhkan kemauan, mampu membangkitkan atau menggugah semangat peserta didik. Tutwuri handayani, seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan moral, semangat kerja untuk tetap semangat dan sukses mencapai tujuan pendidikan peserta didik. Selanjutnya, semboyan tutwuri handayani ini kini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Demikian paparan dan refleksi tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 4 unsur, yaitu pendidikan sebagai penuntun atau tuntunan, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menghamba kepada anak, pendidikan yang berpusat kepada anak, dan pendidikan yang menumbuhkan budi pekerti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.